Ratusan warga rela antri berdesakan demi beras murah. Dinilai penuh kecurangan, 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat kejadian itu sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak parah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah News Malam selengkapnya. Angin puting beliung di Kahatek. Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan Industri Ranca Ekek pada Rabu sore. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Selain itu, rumah warga juga hancur akibat puting beliung ini. Pasca angin kencang dan hujan reda, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing bangunan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Perhatikan kami ini gitu, mohon perhatikan. Pas hujannya, hujan tena jam 4. Hujan juga nggak begitu jam 4 tadi, Jam Bu. 4, hujan angin. Hujannya gede nggak, Bu? Hujannya gede. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke Itu sebelah sana, apa? dari utara. Ya, Dari utara itu yang angin. yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap pabrik. Atap-atap pabrik ya. Atap pabrik, heeh. Ini Warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban atau jumlah bangunan yang terdampak musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca angin puting beliung, listrik di kawasan Bandung Timur mati. Arus lalu lintas pun tersendat karena banyaknya material bangunan yang berserakan di jalan. Pasca puting beliung yang melanda kawasan Bandung Timur, listrik di wilayah tersebut mati. Warga harus menggunakan lilin untuk mendapatkan penerangan. Selain listrik mati, warung-warung di wilayah Bandung Timur, tepatnya di bahu Jalan Raya Bandung Garut, alami kerusakan. Kerusakan didominasi pada bagian atas ruko di mana genting, seng, dan plafon yang digunakan sebagai atap terbang terbawa angin. Material bangunan dan pepohonan berserakan di jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing material yang menghalangi jalan. Jajaran dari Polres Sumedang ya, karena memang bersebelahan dengan jajaran Polres Sumedang. Dan kebetulan juga di jam ini adalah jam bubaran pabrik, jadi memang cukup padat. Tadi kita sempat lakukan secara parsial ya, melakukan kontraflow dalam rangka yang pertama mobil untuk datang ke TKB, sama ada ambulan tadi yang kita memang bantu untuk lebih bisa melalui daripada arus macet dengan cara kontraflow. Saat ini petugas masih terus mendata total rumah warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Masa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat masa yang membadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Memang sengaja
Dari Jakarta, Ismalia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda. Masa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan tidak termakan isu hoaks politik. Sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa pun meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal para penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoax. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024, pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari hari ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada K1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai K1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra Ainus melaporkan. Capres Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Yang dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap. Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono jadi Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto. Sementara Hadi dilantik jadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena Pilpres. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah. Informasinya usai jeda.